Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizal Fajri dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian latihan atau training zone atau aktivitas fisik. Pengertian latihan menurut Suharno 1993 adalah suatu proses penyempurnaan atlet secara dasar untuk mencapai prestasi maksimal dengan memberikan beban-beban fisik, teknik, taktik, dan mental yang teratur, terarah, meningkatkan dan meningkatkan berulang-ulang waktu. Tidak jauh berbeda dengan yang telah disampaikan di atas, menurut Harsono, latihan adalah suatu proses latihan yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang, yang kian hari jumlah beban latihan kian bertambah. Artinya bahwa pelatih dilaksanakan secara teratur, berencana, menurut jadwal, menurut pola dan sistem tertentu, metodis, bersinambung, dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Tujuan utama latihan adalah suatu meningkatkan keterampilan dan prestasi semaksimal mungkin untuk mencapai keberhasilan. Ada 4 aspek utama. Yang aspek fisik. Latihan fisik adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik, yaitu faktor yang amat penting bagi setiap atlet. Tanpa kondisi fisik yang baik tidak akan dapat mungkin latihan apabila bertanding dengan sempurna. Latihan teknik bertujuan untuk akhir penguasaan keterampilan gerak dalam suatu cabang olahraga, seperti misalnya teknik menendang, melempar, menangkap, mengirim bola, mengumpan dalam bola voli, smash, menarik busur, teknik start, lari, dan sebagai penguasaan keterampilan dari teknik dasar amatlah penting karena menentukan kemahiran melakukan seluruh gerak dan suatu cabang olahraga. Latihan teknik bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan dasar tafsir pada atlet ketika melaksanakan kegiatan olahraga yang bersangkutan. Kemampuan daya tafsir pada atlet ketika melaksanakan kegiatan olahraga yang bersangkutan yang dilatih ialah pola permainan, strategi dan taktik bertahan dan menyerang. Latihan taktik akan bisa berjalan mulus apabila teknik dasar sudah sesuai dengan baik dan atlet mempunyai kecerdasan yang baik pula. Khusus dilatih secara seksama, yaitu latihan mental. Latihan mental sama penting dengan ketiga tersebut di atas, sebabkan betapa sempurna pun perkembangan fisik, teknik atlet apabila mentalnya tidak turut berkembang, prestasi tinggi tidak mungkin akan dapat mencapai. Latihan mental adalah latihan yang lebih banyak meningkatkan kepada perkembangan kedewasaan, maturitas serta emosional atlet, seperti semangat bertanding, sikap pantang menyerah, keseimbangan emosi utama bertanding. Sikap mental menyerang keseimbangan emosi utama bila dalam situasi stres, fight or flight. Percaya diri, kejujuran, kerjasama, serta fisik positif lainnya. Kesalahan umum yang terjadi banyak pelatih mengembangkan dan kurang perhatian aspek psikologis yang amat penting karena salah satu menekankan pada latihan penguasaan fisik, teknik dan taktik secara keterampilan yang sempurna. Pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap pergerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik yang tidak akan kekurangannya aktivitas fisik merupakan faktor risiko independen
untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan. Diperkirakan menyebabkan kematian secara global. WHO 2010 Physical Activity in Audit Committee for Team Service Website 2008. Macam-macam aktivitas fisik yang pertama nyuci baju 3,56 menit. 2. Mengemudi mobil 2,80 menit. Ngecat rumah 3,50 menit. Potong kayu 3,80 menit. Menyapu rumah 3,90 menit. Jalan kaki kilometer 3,5 milijam 5,60 sampai 7,00 kalori menit. Mengajar 1,7 kalori menit. Membersihkan jendela 3,7 kilo menit. Berkebun 5,60 kalori menit. Menyetrika 4,20 kalori menit. C. Training zone atau zona latihan. Training zone atau zona latihan. Training zone merupakan zona atau batasan terendah sampai tertinggi dari latihan seorang berdasarkan umurnya. Agar memperoleh hasil yang maksimal dalam berlatih. Berdasarkan training zone adalah denyut nadi maksimal DNM 220 usia. Contohnya training zone misal usia 21 tahun 220 usia 220 usia 220 usianya 21 tahun. Itu 199 menit. Training zone minimal 60% dari 199 adalah 119,4 menit. Maksimal 90% dari 199 adalah 179,1 menit. Jika seorang berhasil berlatih di bawah atas minimal dari training zone-nya, maka latihan tidak akan meningkat. Sebaliknya, jika lebih 90%, maka dia bisa pingsan. 1. Denyut nadi basal adalah denyut nadi yang hitung bangun tidur tetapi tidak mimpi, tidak turun dari tempat tidur. Denyut nadi istirahat adalah denyut nadi waktu tidak melakukan aktivitas. 60 diambil 80 detak menit. Denyut nadi latihan adalah denyut nadi yang harus dipatuhi dalam pelatih untuk mencapai latihan maksimal 60-90% dari DNM. Denyut nadi pulih adalah denyut nadi beberapa saat setelah latihan. Itulah presentasi saya kali ini. Maksudnya saya maaf apabila ada kekurangan secara omongnya atau penjelasannya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.